Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sebuah materi mengenai jaringan penutup. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Willy Faisal Madani dengan NIM 222421009, kelas 3C, jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Nah, tadi yang sempat saya bahas itu mengenai materi yang akan kita bahas itu mengenai jaringan penutup. Apa sih jaringan penutup itu? Jaringan penutup itu merupakan suatu jaringan ya, yang ada pada tumbuhan yang letaknya itu berada di paling luar dan menutupi permukaan dari tumbuhan itu sendiri gitu. Next. Nah, jadi ada bahasan yang akan kita bahas pada uh, video kali ini. Yang pertama ada meliputi fungsi jaringan penutup, yang kedua ada jaringan epidermis, dan yang ketiga derivat dari jaringan epidermis itu sendiri. Nah, apakah teman-teman sudah tahu fungsi dari jaringan penutup? Ya, fungsi dari jaringan penutup itu antara lain seperti yang pertama itu untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya atau sel-sel yang ada di dalam jaringan penutup itu. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran zat, terus bisa jadi tempat penerima atau penerus rangsangan, misalnya cahaya matahari dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjadi sekresi metabolik. Next. Nah, kemudian apa sih jaringan epidermis itu? Nah, jaringan epidermis atau jaringan pelindung terdapat kata epi yang artinya tepi dan dermis yang artinya kulit. Epidermis ini merupakan jaringan dewasa yang terletak uh, di paling luar tumbuhan. Nah, karena letaknya itu berada di paling luar tumbuhan, jadi jaringan ini fungsinya ini untuk mirip jaringan kulit manusia gitu. Jadi untuk melindungi bagian dalam tubuhnya, misalnya dari perubahan suhu, kerusakan mekanik, dan mekanisme berbahaya lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Makanya jaringan epidermis ini disebut juga sebagai jaringan pelindung. Nah, sedangkan untuk karakteristiknya itu sendiri memiliki karakter tersendiri untuk mendukung fungsinya sebagai jaringan pelindung. Yang pertama terletak di bagian terluar untuk melindungi bagian dalam. Kemudian ada yang tersusun dari satu sel ataupun ada yang tersusun dari beberapa lapis sel gitu. Terus memiliki lapisan sel yang nampak dan hampir tidak menyisakan ruang antar sel untuk mencegah organisme berbahaya seperti bakteri itu masuk ke dalam tumbuhan. Nah, kemudian ada vakuola yang besar karena dengan vakuola yang besar itu akan membuat selnya itu uh, antar selnya rapat gitu. Nah, sehingga tidak dapat dimasuki oleh zat-zat yang berbahaya bagi tumbuhan. Kemudian kebanyakan sel-selnya itu bersifat transparan, terutama epidermis yang terdapat pada daun, supaya cahaya matahari itu bisa tembus ke dalam gitu dan bisa dimanfaatkan oleh sel yang ada di dalamnya untuk berfotosintesis. Nah, oleh karena itu jaringan epidermis itu tidak memiliki atau sedikit memiliki kloroplas gitu, supaya tadi warnanya tetap transparan. Nah, mungkin itu karakteristik dari jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, jaringan epidermis juga mengalami modifikasi atau derivat dari epidermis tadi gitu. Jadi, derivat epidermis itu merupakan jaringan epidermis yang mengalami modifikasi menjadi berbagai bentuk dan fungsi tertentu. Nah, derivat dari epidermis itu ada beberapa macam. Ada trikoma, rambut akar, emergensia, sel kipas, sel persik, filamen, litokis, dan stomata. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, trikoma nih. Trikoma merupakan uh, juluran sel epidermis seperti rambut. Nah, trikoma ini umumnya ditemukan di bagian daun. Contohnya di daun waru dan juga ditemukan di batang, seperti misalnya di batang tanaman tomat. Nah, trikoma ini umumnya berfungsi untuk menekan laju transpirasi. Nah, terus beberapa trikoma juga itu dapat menghasilkan zat-zat tertentu untuk pertahanan diri dari herbivora. Gitu.
Nah, selanjutnya ada rambut akar. Nah, sebenarnya nggak jauh dari trikoma, rambut akar juga merupakan juluran epidermis yang bentuknya kayak rambut gitu. Jadi pengertiannya itu sama kayak trikoma, cuma perbedaannya itu trikoma itu bisa ditemukan di daun atau batang, kalau rambut akar itu hanya ditemukan di akar gitu. Fungsinya juga itu berbeda. Kalau trikoma itu fungsinya untuk menekan laju transpirasi, sedangkan rambut akar itu untuk penyerapan air dan juga mineral yang ada di dalam tanah gitu. Nah, kemudian ini nih yang kedua ini ada emergensia atau uh, merupakan modifikasi pada epidermis dan jaringan subepidermis yang berbentuk runcing seperti duri gitu. Nah, emergensia ini dapat ditemukan di berbagai jenis tumbuhan atau di berbagai tumbuhan, contohnya di bagian batang seperti batang mawar gitu, atau di bagian buah kayak kulit buah rambutan. Nah, ciri dari emergensia ini, cirinya itu dapat cepat lepas gitu. Nah, disebut juga sebagai duri palsu gitu. Nah, jadi berikutnya ada sel kipas atau build-form cell, yaitu modifikasi dari epidermis yang berbentuk seperti kipas. Makanya tadi disebut sebagai sel kipas. Nah, sel kipas ini hanya dapat ditemukan di tumbuhan monokotil. Contohnya pada daun jagung gitu. Nah, sel kipas ini berperan dalam melindungi tumbuhan dari kekeringan karena dapat memicu penggulungan daun gitu. Jadi ketika sel ini terisi air, maka daunnya akan terbuka. Tapi ketika air di sel kipas ini keluar, maka sel kipas ini akan mengkerut. Jadi daun itu mengkerut gitu. Jadi daunnya itu mengkerut, air yang terperangkap itu tidak bisa banyak menguap gitu. Mungkin paham ya mungkin. Ya, selanjutnya ada sel kersik. Ya, sel kersik ini yang merupakan sel epidermis yang berisi sel kersik atau sel silika. Nah, sel silika atau sel kersik ini dapat kita temukan di dalam rumput-rumputan gitu, seperti pada rumput gajah atau jagung. Nah, makanya di rumput itu permukaannya suka kasar gitu. Nah, karena tadi mengandung silika atau sel kersik itu tadi gitu. Jadi membuat sel daun itu membuat daun itu jadi keras dan kaku gitu. Nah, kemudian ada filamen. Filamen merupakan spesialisasi dari epidermis yang berbentuk seperti spons dengan banyak rongga yang terbentuk dari sel-sel mati. Nah, bisa ditemukan di tanaman anggrek. Yang kita lihat itu kayak warna putih di tanaman anggrek itu tuh. Nah, itu tuh filamen gitu. Filamen itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air, mencegah hilangnya air, dan juga melindungi dari tumbuhan itu sendiri gitu. Ya, selanjutnya ada litokis yang berasal dari kata lito yang artinya batu karena merupakan modifikasi epidermis dengan ukuran sel yang lebih besar dari epidermis yang lainnya atau dari epidermis di sekitarnya gitu. Dan litokis ini juga berisi litosit yang mengandung kalsium karbonat dan silika sehingga strukturnya keras seperti batu. Nah, bisa ditemukan di tumbuhan mangrove dan nangka gitu. Nah, karena ada endapan kalsium karbonat dan silika tadi, maka fungsinya mirip seperti kaca gitu. Maka dia kayak itu ya, apa, bisa menangkap dan merangkap cahaya yang masuk untuk diteruskan ke tumbuhan dan sel-sel lainnya gitu. Derivat terakhir dari epidermis itu ada stomata yang berasal dari kata stoma yang berarti mulut, yang merupakan modifikasi epidermis yang berbentuk seperti mulut dengan adanya celah atau lubang yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen, karbon dioksida, serta sebagai penguapan air gitu. Bisa ditemukan di permukaan daun dan permukaan batang yang masih muda dan berwarna hijau. Nah, stomata itu sendiri sangat berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Tadi kita telah membahas mengenai jaringan penutup dan fungsi dari jaringan penutup itu sendiri. Kemudian ada jaringan epidermis dan derivat dari jaringan epidermis. Nah, oh iya, ini ada sebuah pantun. Mungkin ini uh, secara umum ya. Saya bacakan pasang pagar diberi kawat, pagar berduri yang sangat kuat. Bumi harus kita rawat agar banyak memberi manfaat. Ya, terima kasih telah menyaksikan video dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.